بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله ربنا وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, jamaah Yayasan Taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita, yaitu mengerti Al-Quran surah Ali Imran, yaitu ayat yang ke-105, muka surat 63. Bagi yang ingin menggunakan Al-Quran, silakan buka muka surat yang ke-63, ataupun yang ingin menggunakan buku, yaitu muka surat yang ke-17 ya. Surat 17. Seperti mana yang biasa, sebelum kita memulakan pelajaran ini, saya terlebih dahulu membacakan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada minggu lepas, bahwa ayat sebelum ini, yaitu ayat yang ke-104, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, untuk menyampaikan dakwah risalah, menyampaikan dakwah tauhid, ajaran agama Islam, agama yang benar, al-amru bil ma'ruf
wan nahyu 'anil munkar, menyampaikan sesuatu yang hak, perkara yang ma'ruf, dan melarang ataupun mencegah sesuatu yang mungkar. Dua komponen ini ataupun dua perkara ini bersatu dalam term yaitu dakwah. Dakwah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sesiapa yang mempunyai ilmu, ya, mempunyai kekuatan, kekuasaan, ilmu dan sebagainya, maka wajib bagi mereka untuk berdakwah, menyampaikan yang hak. Nah, selepas itu Allah Subhanahu wa taala, ya, melarang kaum muslimin mengikuti langkah-langkah ahlul kitab, mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Dalam firman-Nya, wala takunu kalladzina tafarraqu, janganlah kamu itu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih ataupun bersangkita. Yang dimaksud alladzina tafarraqu wakhtalafu di sini adalah mereka ahlul kitabain, dua ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana yang sudah kita ketahui dan dijelaskan dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini ahlul kitab, mereka berpecah belah, bercerai-berai menjadi 72 golongan. Seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan hadis ini juga dibawakan ataupun disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam hadisnya, dan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Hadis ini daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata baginda Nabi, inna ahlal kitabaini iftaraku fi dinihim ala sanataini wa sab'ina millah. Sesungguhnya dua ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka berpecah belah, bercerai-berai dalam agama mereka menjadi 72 golongan, 72 perpecahan. Wa inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73 millah, dan umat ini yaitu umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah, semuanya ni masuk neraka ni. 73 73 golongan ini akan masuk neraka. Finnar, kulluha finnar illa wahidatan, pengecualian hanya satu saja, ya. Daripada 73 golongan ini, dia hanya satu saja yang akan selamat, maksudnya masuk syurga ataupun selamat daripada neraka. Illa wahidatan, satu saja, wahiyal jamaah, yaitu mereka yang berpegang kepada jamaah, kepada golongan ramai, yaitu jamaah yang sepakat di atas kebenaran, agama Islam, berlandaskan Al-Quran dan hadis, kaul sahabat, kaul tabi'in, para ulama, ya. Wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tujari bikim tilkal ahwa ila akhirih. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita supaya kita tidak seperti orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang bercerai-berai satu sama lain. Mereka itu berselisih pendapat, berselisih pandangan, yang asalnya mereka itu sepakat, ya, sepakat bahwasanya mereka mau beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nanti baginda Nabi diutus, ya, diutus kepada mereka. Tapi pada kenyataannya setelah baginda Nabi diutus kepada mereka, justru mereka itu berselisih, ya. Sebahagian ada yang mau beriman, sebahagian kecil ada yang beriman, dan sebahagian besar, kebanyakan mereka adalah kafir, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memeringati kepada kita supaya jangan kita mengikuti langkah-langkah mereka. Di sini Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala mengatakan, yanha hadhihi al-ummata an takuna kal umam al-madina fi tafarruqihim wa ikhtilafihim. Allah Subhanahu wa taala melarang umat ini, ya, umat ini menjadi seperti umat-umat yang terdahulu karena mereka berpecah dan berselisih. Wa tarkihim al-amra bil ma'rufi, mereka juga meninggalkan perkara yang ma'ruf. Mereka tidak mau berdakwah, mereka tidak mau menyuruh kebaikan.
wan nahyi 'anil munkar, dan mereka juga tidak tidak melarang kepada kemungkaran, ma'qiyamil hujjati 'alaihim, padahal hujjah telah dijelaskan kepada mereka. Mereka ini mempunyai hujjah, ya. Mereka juga mempunyai hujjah, cuman mereka tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, mereka tidak mau beriman kepada Allah, justru mereka ini berselisih. Jadi kita dilarang mengikuti langkah-langkah mereka. Jangan sampai kita ini menjadi seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Islam mempunyai acuan yang jelas, Al-Quran dan hadis, yang mesti diamalkan keduanya. Ya, apabila kita mengamalkan keduanya, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang terselamat, ya, yang terselamat daripada ancaman Allah, yang terselamat daripada kesesatan, yang terselamat daripada kemungkaran dan sebagainya. Wa ulaika lahum adzabun azim. Wa ulaika, dan mereka itu yang dimaksud ini ialah alladzina tafarraqu wakhtalafu. Mereka ini orang-orang yang bercerai-berai, berpecah belah, berselisih, ya, berselisih dengan agama Islam, padahal dalam kitab-kitab mereka dijelaskan tentang kebenaran agama Islam, dan juga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kenabiannya. Lahum adzabun azim, maka mereka akan mendapatkan siksa ataupun azab yang sangat pedih, yang sangat keras, yang sangat dahsyat. Bukan hanya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang akan mendapatkan azab-azab yang besar, azab-azab yang keras, tetapi orang-orang yang mengikuti langkah-langkah mereka ini juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dalam hadis yang sahih, kita diwanti-wanti, diminta oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berbeza dengan perilaku orang-orang Yahudi, tidak menyamai orang-orang Yahudi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful yahud, ya, berselisihlah kalian dengan perbuatan-perbuatan orang Yahudi. Di antaranya adalah yang dianjurkan kepada kita ialah memelihara jenggot, ya, membiarkan janggut, tidak mencukur, tidak memotong. Oke, kemudian apa lagi? Kemudian banyak intinya, ya, banyak intinya. Jangan sampai menyerupai perbuatan-perbuatan mereka. Ini juga termasuk dalam لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءكم البينات. Nah, baik. Ayat berikutnya, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Yauma tabyaddu wujuh, dikala ataupun ketika. Yauma di sini merupakan maf'ulun fi ataupun zaraf zaman. Yauma di waktu ataupun di hari. Tabyaddu wujuh, wajah-wajah bersinar-binar. Bersinar-binar, putih, cerah, ya. Tatkala ini yauma tabyaddu wujuh, ya. Ketika wajah-wajah nanti di hari kiamat bersinar-binar, bercahaya. Ya, tabyaddu di sini merupakan fi'il mudhari daripada fi'il madhi ibyadda. Ibyadda yabyaddu. Tabyaddu ni makna dia adalah putih, menjadi putih, ya. Ibyaddah, menjadi putih. Yabyaddu, sedang ataupun akan menjadi putih. Jadi ini merupakan fi'il mudhari yang menunjukkan muannas, perempuan, ya, yang menunjukkan subjek muannas ataupun perempuan. Ya, setiap kata fi'il mesti dia mempunyai fa'il. Mana fa'il tabyaddu ni? Fa'il tabyaddu adalah wujuhun. Wujuhun, wajah-wajah. Ya, wujuhun, wajah-wajah. Jadi wujuhun ni kedudukan dia menjadi fa'il daripada perkataan tabyaddu. Maka di sini fi'il mudhari'nya bentuk dia adalah muannas karena diawali oleh ta, kan? Tabyaddu, memutih, bersinar, ya, bercahaya. Apa di sini yang dimaksud bercahaya? Wujuhun, wajah-wajah. Adapun perkataan wujuhun ini merupakan jamak kepada wajhun. Wajhun, wajah. Wajhun, wajah. Jamak dia wujuhun, wajah-wajah. Nah, ini dua kalimat yang bertentangan, ya. Yang pertama yauma tabyaddu wujuh. Yang kedua wa taswaddu wujuh. Insyaallah tabarakar rahman. Taswaddu ini juga disebut fi'il mudhari. Daripada fi'il madhi iswadda yaswaddu. Iswadda, telah menghitam. Hitam buram. Ya. Taswaddu, dan
hitam atau hitam buram, sangat hitam sekali. Wujuhun, wajah-wajah. Nah, di sini juga sama ya, taswaddu ini penjelasan dia sama dengan tabyaddu. Ya, sama dengan tabyaddu, fi'il mudhari yang menunjukkan muannas, yang menunjukkan perempuan. Wujuhun di sini kedudukan dia menjadi fa'il daripada taswaddu. Apa di sini yang menghitam? Wujuhun, wajah-wajah. Maka di sini wujuhun sebagai fa'il daripada perkataan taswaddu, hukum i'rab dia marfu', dan tanda rafa' dia dengan dhamma karena dia jamak taksir. Wujuhun, ya, wujuhun, wajah-wajah. Jadi di sini ada dua kalimat yang bertentangan. Yang pertama yauma tabyaddu wujuhun, yang kedua wa taswaddu wujuhun. Yang pertama dikatakan ketika wajah-wajah nanti di yaumil qiyamah bersinar-binar. Nah, ini wajah siapa nih? Tentunya wajah ini adalah wajah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Manakala wa taswaddu wujuh, wajah-wajah yang menghitam. Nah, wajah-wajah yang menghitam nih, dia adalah wajah-wajah orang yang kafir. Orang-orang yang syirik. Mereka nanti akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajah-wajah mereka menghitam. Nah, sebagaimana juga disebutkan dalam surah Az-Zumar kalau tak silap, wa taral ladzina kadzabu ala wujuhihim wa taral ladzina kadzabu ala Allahi wujuhahum muswaddah. Wa taral ladzina kadzabu ala Allah, dan kamu nanti akan melihat orang-orang yang mendustakan Allah, wujuhahum muswaddah, wajah-wajah mereka itu hitam. Wal iyadu billahi ta'ala. Nah, kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Saya bawakan tafsir ini supaya penjelasan saya lebih kuat. يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. Nah, jadi ini maksud yauma tabyaddu wujuh, ketika wajah-wajah itu putih, maksudnya adalah wajah-wajah ahlus sunnah wal jamaah, yaitu wajah-wajah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, orang-orang Islam ya dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Bukan mereka orang Islam dari kalangan selain ahlus sunnah wal jamaah seperti Syiah ataupun firak-firak yang lain. Siapa mereka yang berpegang teguh kepada ajaran ahlus sunnah wal jamaah, Al-Quran, hadis, qaul sahabah, at-tabi'in, kemudian ulama, mereka tidak keluar daripada ini, ya, mereka berpegang teguh kepada ini semua. Maka mereka nanti dikumpulkan di yaumil qiyamah dalam keadaan wajah-wajah mereka putih, bersinar-binar. InsyaAllah, tabaraka rahman, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya kita digolongkan orang-orang yang ini. Digolongkan dalam ayat-ayat ini. Yauma tabyaddu wujuh. Ya. Manakala wa taswaddu wujuh, ya, ahlul bid'ati wal firqati. Mereka itu adalah ahli-ahli bid'ah yang sering melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sentiasa mereka amalan yang penting baik mereka kerjakan meskipun tidak ada dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya, yang penting mereka melihat amalan itu hasanan, cukup baik, tetapi amalan itu tidak ada sumber yang valid daripada Al-Quran dan Sunnah, mereka kerjakan, mereka termasuk dalam ahlul bid'ah. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka. Ini makanya kita dalam agama ini kena berhati-hati. Jangan sampai kita memandai-mandai ataupun melakukan suatu perbuatan menurut kehendak kita, menurut rasa kita, menurut pemikiran kita bahwa itu adalah baik. Itu dilakukan oleh ulama, itu dilakukan oleh Habib, itu dilakukan oleh orang-orang wali. Tak mungkin kalau orang-orang wali, tak mungkin kalau Habib-Habib itu melakukan seperti itu. Tak.
Nah, acuan kita bukan seperti itu. Acuan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Maqalahu Allahu wa maqalahu Rasul. Apa yang disabdakan, apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, inilah yang harus kita pegang apabila kita ingin termasuk dalam golongan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Jadi kata Ibnu Katsir, ini bukan kata saya. Kata Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini, wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal firqati. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tafsiran ini ialah tafsiran sahabat yang sangat mulia, ahli tafsir, ahli ta'wil, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ini pegang ya, ini pegang. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Oke. Kemudian ayat berikutnya, fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Fa ammal ladzina swaddat, maka adapun orang-orang, amma di sini ya, amma makna dia adalah adapun. Adapun alladzina, orang-orang yang, isim mausul yang menunjukkan jamak. Orang-orang yang macam mana? Iswaddat wujuhukum. Iswaddat ni dia adalah fi'il madhi. Fi'il madhi kepada taswaddu. Ya. Fa amma alladzina suwaddat, ya. Jadi perkataan iswaddat di sini menggunakan fi'il madhi. Adapun taswaddu sebelum ni dia adalah fi'il mudhari. Iswaddat, apa yang menghitam? Wujuhuhum, wajah-wajah mereka. Ya, hum di sini merupakan isim dhamir yang merujuk kepada alladzina suwaddat, ataupun dhamir yang merujuk kepada ya betul, yang merujuk kepada alladzina, ya. Jadi di sini dikatakan adapun wajah-wajah, ya, adapun orang-orang yang wajahnya menghitam. Nanti di yaumil qiyamah ini akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang wajah-wajahnya hitam. Kata Allah Subhanahu wa taala, akafartum ba'da imanikum. Mengapa kamu kafir? Akafartum, mengapa kamu kafir? Mengapa kamu dusta? Ya. Ba'da imanikum, setelah kamu beriman. Akafartum ba'da imanikum, mengapa kamu kafir setelah kamu beriman? Ya, setelah kamu beriman. Mari kita tengok dalam dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullahu taala. Saya hanya menggunakan tafsir Ibnu Katsir di sini sebab untuk menghuraikannya sangat senang. Ya. Wa ammal ladzina suwaddat wujuhuhum qala al-Hasan al-Basri. Qala al-Hasan al-Basri, yang dimaksud alladzina suwaddat wujuhukum di sini wahum al-munafiqun. Orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik dari golongan orang kafir, ya, ataupun mereka luarnya beriman tetapi dalamnya tidak beriman. Nah, mereka adalah orang-orang munafik. Maka akan dikatakan kepada mereka nih, orang-orang yang luarnya beriman, dalamnya tidak beriman, dzukul adzaba bima kuntum takfurun. Zuku ni makna dia adalah rasakanlah. Rasakanlah. Daripada dzaqa yadzuku, dzuk. Fi'il dzuku ni dia merupakan fi'il amar daripada fi'il madhi dzaqa yadzuku, mencicipi ataupun merasakan. Dzuku merupakan fi'il amar yang menunjukkan kepada jamak karena diakhirkan oleh waw jamak. Dzuku, rasakanlah oleh kalian semua. Rasakan hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu dulunya di dunia ini pura-pura beriman? Ataupun kenapa dulu kamu semasa hidup di dunia beriman lalu menjadi kafir? Kenapa? Kenapa demikian? Nah,
Saatnya sekarang kalian mendapatkan balasanku yang sangat pedih. Dzukul adzab. Rasakanlah al-adzab, azab yang sangat pedih. Dzuku di sini fi'il amar dan al-adzaba kedudukan dia menjadi maf'ulun bihi, objek daripada dzuku. Apa yang dirasakan? Al-adzaba, siksa. Bima kuntum takfurun. Rasakanlah azab sesuai dengan apa yang kalian dustakan atau sesuai dengan apa yang kalian kafirkan. Coba kita tengok dalam terjemahan dia ya. Oleh itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Oleh itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Ayat ini sebenarnya umum kepada orang-orang kafir. Sama ada orang kafir dari golongan Yahudi, Nasrani, ataupun daripada golongan ahlul musyrikin. Ya. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Oke, kemudian ayat berikutnya. Ayat yang ke-107. Baik. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. Jadi sudah jelas, orang-orang yang kafir nanti, orang-orang munafikin, orang-orang yang mendustakan Allah Azza wa Jal, maka mereka, wajah mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menghitam. Ya. Karena mereka adalah kafir. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Ini balasan bagi orang-orang yang dikumpulkan. Manakala wajahnya itu berseri-seri, bercahaya, bersinar-binar. Wa ammal ladzina, dan adapun orang-orang yang ibiyaddat wujuhuhum, wajah-wajah mereka bersinar ataupun putih. Ya, ibiyaddat ini dia merupakan fi'il madhi. Fi'il madhi kepada fi'il mudhari' tabyaddu. Ibyadda yabyaddu. Ibyaddat. Di sini fi'il madhi menunjukkan muannas. Ya, menunjukkan muannas. Kenapa di sini menunjukkan muannas? Karena ibyaddani dia diakhirkan oleh ta'ut ta'nis, ta' muannas as-sakinah yang sukun. Ini disebut ta'ut ta'nis as-sakinah. Ta muannas yang disukunkan. Kenapa di sini fi'il madhi dia diberi tanda ta muannas karena fa'il dia terdiri daripada isim muannas. Apa fa'il dia? Wujuhuhum. Ibyaddat wujuhuhum. Wajah-wajah mereka bersinar-binar, memutih. Fa fi rahmatillah, maka berada dalam rahmat Allah, yaitu syurga. Fafi rahmatillahi, maka mereka berada di dalam rahmat Allah. Apa di sini rahmat Allah? Rahmat Allah ini adalah syurga. Kita akan tengok nanti tafsiran dia ya. Ya, mereka berada dalam rahmat Allah yaitu syurga, ya. Fiha khalidun. Perkataan rahmatun di sini ya, rahmat nih dia susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Rahmatun mudhaf ya. Rahmatun dia mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Jadi ini dua isim yang digabungkan. Isim yang pertama digabungkan ataupun disandarkan kepada isim yang kedua. Asal dia rahmatun kemudian Allah. Apabila dijadikan sebagai susunan idhafah, mudhaf dan mudhaf ilaih menjadi rahmatullah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kemudian baris perkataan rahmatun ini hujungnya itu dibariskan di bawah. Huruf akhir itu dibariskan di bawah, rahmati, sebab dimasuki oleh huruf jarfi. Ya, huruf jarfi. Jadi fi rahmat ini disebut jar majrur. Fi disebut huruf jar, rahmati isim majrur. Kemudian yang kedua, rahmati juga disebut mudhaf ilaih, Allahi rahmati disebut mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Jadi cara menterjemahkan
Fafi rahmatillah, maka mereka berada di dalam rahmat Allah, yaitu syurga. Yang dimaksud rahmat di sini adalah al-jannah, yaitu syurga. Hum fiha khalidun. Hum, mereka itu, hum di sini merupakan isim dhamir yang kedudukannya menjadi mubtada. Marji'ud dhamir dia, tempat kembalian dhamir ini ialah kembali kepada alladzina yaddat wujuhukum. Orang-orang yang wajahnya bersinar-binar putih. Nah, hum, mereka itu, yaitu alladzina yaddat wujuhukum fa fi rahmatillah, fiha, di dalamnya. Fiha, di dalamnya. Di sini isim dhamir merujuk kepada rahmatun. Merujuk kepada rahmat. Isim dhamir dia menggunakan ha, sebab isim yang dirujuk ialah isim muannas. Hum fiha, mereka di dalam syurga itu, di dalam rahmat itu, khaliduna, kekal. Kekal selama-lamanya, tidak akan pernah keluar, dan mereka hidup selama-lamanya. Ya, mendapatkan kenikmatan. Baik, khalidun. Khalidun ini kedudukan dia menjadi khabar. Tadi sudah disebutkan bahwa hum di sini kedudukannya sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtadaun. Ya. Fiha jar majrur, khaliduna sebagai khabar dia. Sebagai khabar hum, khaliduna kekal semua. Dan di sini khaliduna sebagai khabar, bentuk isim ini adalah jamak yang disebut dengan jamak mudzakkar salim. Itu jamak yang menunjukkan lelaki, khalidun. Tetapi di sini bukan hanya lelaki, tak, semua lelaki dan perempuan. Cuman isim dhamir di sini menggunakan lelaki lah, ya, tidak menggunakan lelaki dan perempuan. Jadi walaupun di sini dhamirnya adalah lelaki, semua orang yang beriman sama ada lelaki ataupun perempuan akan berkekalan nanti di dalam syurga, yaitu dalam rahmat Allah. Jadi terjemahan dia, mereka di dalam syurga itu kekal selama-lamanya. InsyaAllah, tabaraka rahman. Jadi apakah yang dimaksud dalam ayat ini? Jelas dari zahir ayat ini bahwasanya orang-orang yang dikumpulkan nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan berseri-seri wajahnya, wajahnya putih binar bercahaya, maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Ya, cuma nanti berbeza-beza. Ada yang dimasukkan ke dalam surga Firdaus, ada yang dimasukkan dalam surga An-Na'im, ada yang dimasukkan ke dalam surga, pokoknya bermacam-macam. Bermacam-macam. Ada yang surga yang paling tinggi, ada yang pertengahan, ada surga yang paling bawah dan sebagainya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya dan memohon kepadanya supaya kita dimasukkan nanti ke dalam surga, dan kita dimasukkan ke dalam golongan ayat yang ke-107 ini, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Oke, jom kita cek tafsiran dia dalam dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullahu taala. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum. Kata Ibnu Katsir, yakni al-jannah. Yang dimaksud rahmatullah di sini, rahmatillah ini maksud dia adalah al-jannah. Rahmatillah, yang dimaksud rahmat Allah di sini adalah al-jannah. Makisuna fiha abada la yabghuna anha hiwala. Mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Tak ada masa tertentu, tak dibatasi dengan masa tertentu. Kalau kita hidup di dunia ni dalam beberapa ditentukan, ila ajalin musamma, sehingga pada ajal yang ditentukan. Tetapi kita hidup di dalam surga, insyaAllah nanti kalau kita dimasukkan ke dalam surga, kita berharap seperti itu, maka kita selama-lamanya kita tidak akan mengalami had ataupun pembatasan hidup di dalamnya nanti. La yabghun anha hiwala, dan mereka tidak mau berpindah
Masya Allah. Tidak mau keluar. Ya, tidak mau berpindah, tidak mau keluar. Karena kenapa? Karena mereka sudah menikmati ya ketenangan, ketentraman, kenikmatan, kelezatan hidup di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Hum fiha khalidun. Makanya kita nih sekarang yang kita orang-orang yang beriman, orang-orang orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kita macam terasa apa ya? Macam terasa penat, letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan solat 5 waktu. Selain itu kita diperintahkan untuk puasa, untuk haji, untuk zakat, kemudian apalagi untuk baca Quran, untuk mengerjakan amal-amal kebaikan. Kenapa kita diperintahkan seperti itu? Memang yang pertama, tujuan kita dicipta oleh Allah untuk beribadah. Selain daripada itu, balasan bagi orang-orang yang mengerjakan kebaikan-kebaikan yang disebutkan tadi ataupun perintah wajib, tidak ada balasan bagi mereka adalah surga. Jadi surga ini sangat mahal. Ya, sangat mahal sekali. Untuk mendapatkan surga mesti kita menuruti dan mentaati perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangannya. Baik. Kemudian ayat berikutnya, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu zulman lil 'alamin. Tilka ayatullahi, yang demikian itu merupakan ayat-ayat Allah ataupun tanda-tanda kebesaran Allah. Tilka ayatullahi, tilka di sini merupakan isim isyarah. Tilka ini merupakan isim isyarah lil ba'id. Isim isyarah kata tunjuk yang menunjukkan sesuatu yang jauh. Ya. Tilka ayatullahi, yang demikian itu ataupun itulah ayatullahi, ayat-ayat Allah. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah ataupun ayat-ayat Allah. Natluha 'alaika bil haq, yang kami bacakan kepadamu dengan benar. Natluha, yang kami bacakannya, 'alaika, ke atas kamu, bil haqqi, dengan benar. Natlu di sini merupakan fi'il mudhari daripada fi'il madi. Tala yatlu, tala dia telah membaca. Yatlu dia sedang membaca. Natlu kami membaca. Natlu kami membaca. Huruf mudhari'nya di sini merupakan nun. Ini menunjukkan kepada mutakallim, ya, kepada mutakallim mu'azzimun nafsahu, yaitu kepada orang yang berbicara untuk mengagungkan dirinya. Nah, di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf mudhari'na di sini? Kenapa bukan atsluha? Ya, kenapa dia natsluha? Ini untuk mengagungkan diri Allah Azza wa Jalla yang kami bacakan kepadamu wahai Muhammad. Untuk alaika, kepadamu, ya, yang dimaksud di sini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil haqqi, dengan benar ataupun dengan hak. Baik, kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau kata tilka ayatullah ay hadhihi ayatullahi wa hujajuhu wa bayyinatuhu. Ini semua yang kami bacakan kepada kamu, ya, termasuk yang menjelaskan tentang dakwah, kemudian kemudian balasan-balasan bagi orang yang kafir, mendustakan agama Allah, balasan bagi orang yang beriman kepada Allah berupa surga, berupa rahmat. Ini merupakan tanda-tanda Allah, ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala bacakan semua ayat-ayat itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran. Tidak ada kebatilan, tidak ada keraguan, ya. Itu semua adalah perkara yang hak. Natluha 'alaika, yang kami bacakan kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad, bil haqqi, dengan kebenaran. Ai nakshifu mal amru 'alaiki fid dunya wal akhirah. Kami menyingkap, membuka semua perkara yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Ya,
Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Wa mallahu yuridu, dan tidaklah Allah berkehendak. Wa mallahu yuridu, ma di sini merupakan ma nafi, ma yang bermakna tidak. Wa mallahu, dan tidaklah Allah yuridu zulman, menghendaki kezaliman. Menghendaki kezaliman ataupun berbuat aniaya lil alamina, kepada sesiapapun di seluruh alam. Lil alamina, kepada sesiapapun di seluruh alam. Okey. Wa mallahu yuridu zulman, ini maksud dia adalah Allah tidak berkehendak ataupun tidaklah Allah berkehendak menzalimi sesiapapun di seluruh alam. Okey. Yuridu di sini merupakan fi'il mudhari daripada fi'il madi arada yuridu. Arada, dia telah berkehendak. Yuridu, dia sedang ataupun akan berkehendak. Apa yang dia berkehendak? Zulman, kezaliman ataupun aniaya. Ya, lil alamina, kepada sesiapapun di seluruh alam. Jadi jelas ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi seseorang. Tidak pernah berlaku aniaya kepada seseorang sedikit pun. Justru mereka lah, ya, hamba-hamba ini, manusia ini yang berlaku zalim ataupun aniaya kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, mana jalan menuju syurga, mana jalan menuju ke neraka. Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan. Dengan keadilannya, dengan kebijaksanaannya sudah ditunjukkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak kali menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk itu dalam Al-Quran supaya mereka, ya, mengambil jalan yang lurus, siratan mustaqimah, dan menjauhi jalan yang bengkok, supaya mereka tidak terjatuh pada kesesatan, supaya mereka tidak terjatuh kepada neraka Jahannam. Naam. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Baik. Okey. Dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa mallahu yuridu zulman lil alamin ay laysa bidzalimin lahum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada mereka. Tengok ni. Bal huwal hakamul 'adlul ladzi la yujawwiru. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu al-hakam, yang maha bijaksana, al-adal, yang maha adil. Alladzi la yujawwiru, yang tidak pernah menganiaya, yang tidak pernah menyiksa dengan zalim. Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik ke dalam neraka, itu bukan dengan kezaliman Allah, bukan dengan kejahatan, tetapi dengan keadilannya. Sesiapa yang melakukan kejahatan akan dimasukkan ke dalam neraka, akan mendapatkan balasan yang sesuai dengannya. Sesiapa yang melakukan kebaikan akan dimasukkan ke dalam syurga, akan mendapatkan balasan yang sesuai dengannya. Ini daripada kebijaksanaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Allah Azza wa Jalla sedikit pun, seberat biji zarah pun, pernah melakukan kezaliman. Tak. Justru kitalah yang melakukan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, sudah memberikan penjelasan, keterangan mana jalan yang hak, mana jalan yang batil. Kita tinggal memilih. Ya, mau jalan yang hak, silakan. Mau jalan yang batil, silakan. Cuma Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk memilih jalan yang hak. Jalan yang lurus, mustaqimah, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub bi'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu bukan jalan orang-orang Yahudi dan bukan pula jalan-jalan orang-orang Nasrani. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, ini saja mungkin yang Anda boleh sampaikan pada hari ini. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada minggu hadapan. Minggu hadapan ialah ayat yang ke-109. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur.
أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني والله ورسوله بريئا أقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته